Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng aku. Aku ucapin selamat datang buat kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini. Selamat datang. Di dalam channel ini aku membahas seputar dunia fotografi, videografi, kamera, dan juga tips and trik seputar hal tersebut. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, jadi video kali ini aku bakal bahas 5 kamera DSLR terbaik mulai dari harga 2 jutaan atau bahkan nanti ada yang harganya 1 jutaan. Jadi video ini tuh video kelanjutan dari kemarin yang udah aku buat. Kalau kemarin tuh aku buat 5 rekomendasi kamera mirrorless terbaik dengan harga yang terjangkau. Nah, sekarang aku buatin versi DSLR-nya. Karena menurutku DSLR tuh masih punya pasar tersendirinya buat peminat-peminatnya. Jadi ya apa salahnya dibuatin video juga ya kan? Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kamera yang pertama ini ada dari brand Canon. Nah, kalau kamera Canon nih pasti kalian udah familiar banget pasti. Untuk yang pertama ini aku rekomendasiin kamera Canon EOS 1100D. Kamera ini untuk tahun 2022 dibanderol dengan harga mulai dari 1,5 sampai 2 jutaan. Tapi bahkan di toko hijau tuh kemarin aku lihat masih ada yang jual sekitar 1.400.000-an bahkan. Tapi tentu aja yang second ya, karena yang baru udah nggak diproduksi lagi. Untuk spesifikasinya dia udah pakai sensor APS-C CMOS sensor, resolusinya tuh 18 megapiksel. Dan juga dia udah bisa video 1080p di 30 fps. Belum ada colokan untuk mikrofon eksternal, tapi nggak apa-apa. Dan yang terpenting kalau untuk kamera Canon tuh ada banyak pilihan lensa. Jadi kalau kalian misalnya mau upgrade dari lensa kit ke lensa fix ataupun lensa yang lainnya, kalian punya banyak pilihan lensa. Dan tentunya kalau untuk Canon tuh harga lensanya itu lebih murah ketimbang kompetitor lainnya. Jadi mantap banget. Oke, lanjut ke kamera kedua, ada dari Nikon, kompetitornya, yaitu Nikon D3300. Kamera ini spesifikasinya hampir mirip sama 1100D tadi. Dia udah 18 megapiksel, APS-C CMOS sensor juga. Belum ada colokan mikrofon, udah bisa video juga 1080p. Dan juga untuk kamera ini sama kayak 1100D tadi udah nggak diproduksi. Jadi kalian cuma bisa dapetin barang secondnya. Nah, untuk kamera D3100 ini sendiri, kemarin aku cek di toko hijau, itu dibanderol dengan harga mulai dari 2 juta sampai 2,5 jutaan tergantung kondisinya, karena ini second. Jadi semakin mulus kondisinya, harganya bakal semakin tinggi. Tapi untuk D3100 ini mentok-mentok tuh harganya di sekitar 2,5 jutaan, itu udah dapat yang mulus menurutku ya. Bahkan kemarin aku cek itu ada yang jual di 1.900.000. Jadi itu udah worth it banget sih buat kalian belajar kamera. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera yang ketiga. Untuk kamera yang ketiga ini aku rekomendasiin dari brand Canon lagi, yaitu Canon EOS 600D. Untuk kamera Canon 600D ini menurutku spesifikasinya tuh masih mantep banget sih. Tapi harganya tuh udah cenderung turun sekarang ketimbang dulu ya. Sekarang itu dia dijual mulai dari harga 2,5 jutaan sampai 3,5 jutaan tergantung kondisi lagi-lagi, karena memang kamera ini udah nggak diproduksi. Jadi kalian cuma bisa dapat barang secondnya. Tapi dengan harga segitu, kalian tuh udah dapat fitur yang menurutku lumayan banget di tahun 2022 ini, yaitu yang pertama dia udah 18 megapiksel APS-C CMOS sensor. Terus yang paling spesial, dia itu layarnya udah bisa di flip. Jadi kalian bisa selfie pakai kamera ini. Jadi mungkin buat kalian yang pengen ngevlog pakai kamera ini tuh bisa banget. Dan juga dia udah punya colokan mikrofon eksternal. Jadi kalau kalian mau buat ngevlog, kamera ini tuh cocok banget karena layarnya udah bisa di flip, juga udah ada input mikrofon eksternalnya. Jadi udah mantep banget. Sekarang kita lanjut ke kamera yang keempat. Kamera yang keempat ini ada dari Nikon lagi, kompetitornya lagi, yaitu Nikon D3200, kakaknya si D3100 tadi. Untuk kamera Nikon D3200 ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,5 jutaan sampai 3 jutaan tergantung kondisi. Kalau misalnya yang mulus itu masih sekitar 2,5 sampai 2,8an lah. Kalau yang mulus banget tuh masih 3 jutaan. 3 juta pas, nggak sampai lebih dari 3 juta. Untuk spesifikasinya sendiri ini hampir mirip sama kamera-kamera tadi. Tapi dia kayaknya tuh udah 24 megapiksel kalau nggak salah ya. Tolong koreksi di kolom komentar kalau misalnya aku salah. Dan juga Nikon D3200 ini udah punya colokan mic eksternal. Jadi udah di-upgrade dari D3100 tadi. Kalau D3100 tadi belum ada mikrofon eksternalnya, di D3200 ini udah ada mikrofon eksternalnya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau bikin vlog ataupun bikin video-video juga. Dan untuk harga segitu menurutku masih worth it ya. Karena kemarin aku cari tuh harganya tuh masih terbilang cukup murah. Bahkan ada yang jual di 2.200.000, 2.300.000, itu ada di toko hijau. Jadi tergantung kalian pinter-pinter nyarinya aja. Jadi gitu. Oke, kamera pertama sampai kamera keempat udah. Sekarang kita lanjut ke kamera kelima sekaligus kamera yang terakhir yang aku rekomendasiin buat kalian. Untuk kamera yang kelima yang aku rekomendasiin ke kalian datang dari brand Canon lagi.
ya Canon lagi. Tapi kali ini datang dari seri 2 digitnya mereka atau dari seri semi pro-nya Canon, yaitu Canon EOS 60D. Walaupun kamera ini terbilang cukup tua, tapi menurutku masih worth it banget sih buat tahun 2022. Untuk spesifikasinya sendiri dia udah pakai 18 megapiksel APS-C MOS sensor sama kayak 600D tadi. Dan untuk ISO-nya itu berkisar dari 100 sampai 6400 dan masih bisa di-expand sampai 12400. Layarnya udah bisa di-flip dan juga udah ada colokan mic eksternalnya. Jadi udah komplit banget menurutku di tahun 2022 ini kalau kalian mau belajar fotografi maupun videografi juga. Dan juga sama kayak layaknya kamera semi profesionalnya Canon lainnya, dia udah punya monitor kecil di bagian atas bodinya buat monitor ISO, shutter speed dan juga diafragma. Jadi udah profesional look banget menurutku ya. Nah, untuk harganya sendiri, kamera ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 2,8 sampai 3,5 juta untuk body only. Dan untuk satu set dengan lensa kit, dia di kisaran 3,5 sampai 4 juta, lebih sedikit lah, tergantung kondisinya. Kalau kalian dapat yang masih mulus, yang SC-nya tuh masih rendah, masih sekitar 20 ribu atau 15 ribuan, itu harganya masih sekitar 4.250.000, sekitar segitu. Jadi kembali lagi pinter-pinter kalian buat nyari kamera yang mulus ya. Oke, mungkin cukup segini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat referensi kalian dalam memilih kamera DSLR dengan harga yang terjangkau di bawah 3 juta, di bawah 4 juta di tahun 2022 ini, dan spesifikasinya masih mumpuni menurutku. Oh ya, ada tambahan lagi. Ini lupa aku masukin ke dalam daftar, jadi aku langsung sebutin aja sekarang. Ini rekomendasi lagi buat kalian, dan menurutku ini kamera ini tuh cukup bagus, yaitu kamera Canon EOS 550D. Kamera ini tuh 3 digitnya Canon, kakaknya si 600D. Jadi sebelum 600D itu muncul, Canon buat 550D. Untuk spesifikasinya dia hampir sama kayak 600D, cuma dia belum ada layar flip, tapi udah ada mikrofon eksternalnya, udah ada colokan mikrofon eksternalnya. Jadi udah mantep banget. Dan kamera ini, Canon EOS 550D, dulu tuh banyak banget dipakai sama filmmaker buat mereka mulai belajar videografi, kayak siapa ya? Aku lupa, pokoknya banyak banget yang pakai Canon EOS 550D buat belajar videografi. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik buat belajar videografi dengan kamera DSLR, Canon EOS 550D ini cocok banget. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat kalian yang pengen belajar fotografi, kamera ini juga bagus banget. Jadi gitu aja teman-teman, aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan penyampaian informasi dalam video ini. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar, karena aku juga masih belajar, jadi biar kita sama-sama belajar gitu. Dan sampai di sini aja video kalian teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan biar aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten seterusnya. Dan udah, segini aja video kali ini. Thank you. Dadah.